Pada video kali ini, saya akan membahas terkait mengenai beberapa keraguan atau mungkin ketakutan warga yang sudah dapat bansos selama ini dan juga mungkin warga yang belum dapat bantuan sosial. Nah, khusus untuk keluarga penerima manfaat yang selama ini dapat bantuan, mungkin ada yang bertanya apakah di tahap 3 nanti bantuannya masih cair atau tidak. Bagi para KPM yang kepesertaannya sudah lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin untuk KPM yang masih usia produktif atau masih bisa bekerja. Dan untuk warga yang mungkin belum dapat bansos juga bertanya, apakah warga atau keluarga yang usianya produktif, yang belum lansia, ini masih bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan seperti PKH dan BPNT? Nanti akan kita bahas dan juga mengupdate terkait penyaluran bantuan sosial di bulan Juli ini. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini masih membahas soal bantuan sosial. Nah, karena ini sudah masuk di periode bansos untuk tahap 3. Nah, ini nanti kira-kira siapa saja ya yang masih berhak mendapatkan bansos atau bansosnya masih lanjut di tahap 3 ini. Dan mungkin ada yang masih menunggu bansos untuk tahap 2 yang belum cair, nanti akan kita bahas ya. Dan juga mungkin ada beberapa warga masyarakat yang belum dapat bansos ya, bagi yang melihat video ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana sih caranya dapat bantuan? Apakah yang masih usia produktif, masih kuat bekerja, ini bisa diusulkan untuk dapat bantuan atau tidak? Karena kan sudah ada kabar ya, bahwasanya bantuan sosial itu kan sementara. Tapi ini bisa berlaku seumur hidup hanya untuk para lansia dan disabilitas. Tapi itu ada garis bawahnya ya ternyata. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, kita sudah berada di pertengahan bulan Juli. Bahkan mungkin ini di hampir akhir bulan Juli ya. Sudah tanggal 19 Juli, ya kurang sekitar seminggu lebih ya, kita sudah akan memasuki bulan Agustus ya. Nah, gimana untuk bantuan Anda? Apakah sudah pada cair untuk tahap 2 kemarin atau belum? Atau mungkin sudah di stop bantuannya? Nah, bagi yang di stop bantuannya, nggak usah sedih ya. Bahkan mungkin harus lebih bersyukur karena selama ini sudah dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi perlu diingat, bantuan itu bukan gaji, bansos itu sifatnya sementara. Jadi nggak bisa dikasih terus-menerus ya. Apalagi di tahap 2 tahun 2025 ini untuk penyaluran bantuan sosial itu sekarang sudah didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, jadi pasti banyak data KPM yang sudah nggak bisa dilanjutkan untuk mendapatkan bansos lagi. Jadi harus tertanam ya pola pikirnya bahwasanya kita itu nggak bisa dikasih bansos terus-menerus. Ya, kalau ingin kaya, ingin sejahtera, ya wajib bekerja, wajib berusaha. Nggak ada ya orang kaya,
orang sukses itu karena bansos itu nggak ada sejarahnya, ya. Nah, apalagi ini bagi yang mungkin masih usia produktif. Usia produktif itu yang bukan lansia ya, ya mungkin sekitar 50 tahun ke bawah, ya. Nah, ini harus lebih bisa menempatkan pola pikirnya bahwasanya bantuan itu sementara, apalagi kalau sudah punya usaha atau rintisan usaha. Nah, ini ada kesempatan untuk mendaftarkan usaha Anda, mengusulkan melalui pendampingnya masing-masing dengan program yang namanya PPSE, ya, program pemberdayaan sosial ekonomi. Daripada nanti bantuannya di stop di tahap 2, tahap 3, ya, atau mungkin tahap 4, tapi nggak dapat modal usaha. Nah, ini kan sangat eman sekali ya. Jadi, bagi yang usia produktif, apalagi punya usaha, silakan daftarkan melalui pendampingnya masing-masing. Ya, mulai bulan ini, mulai bulan depan bisa ya, atau mungkin tahun depan bisa. Kalau yang belum punya usaha, ya silahkan difikirkan mulai saat ini. Nah, itu tadi ya yang sudah saya bilang di awal, bansos itu sementara. Jadi nggak bisa dikasih terus-terusan ke KPM. Jadi bagi KPM yang masih usia produktif, kan banyak yang dari ibu-ibu ya yang dapat bansos ini namanya. Jadi yang ibu-ibu ini harus lebih produktif lagi. Ya, bisa membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya ya. Misal jualan gorengan, jualan makanan, atau mungkin buat kue. Nah, itu nanti bisa diusulkan oleh pendampingnya agar mendapatkan bantuan PPSE. Tapi ingat ya, yang namanya usulan itu ada yang lolos, ada yang tidak ya. Ya, semoga saja nanti lolos bagi yang saat ini sudah akan mengusulkan di PPSE. Nah, mumpung belum banyak yang mengusulkan di PPSE, ya jadi segera usulkan ya untuk usaha atau rintisan usaha Anda. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk yang punya anak sekolah. Nah, ini saya heran ya. Saat ini kan ada program sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Nah, yang paling tidak mampu di desil 1, desil 2, ini mereka yang pasti dapat banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang dapat PKH dan BPNT. Akan tetapi ternyata walaupun ditawarkan ke anaknya atau mungkin orang tuanya, nah mereka itu banyak yang menolak ya untuk sekolah rakyat. Padahal sekolah rakyat program inisiatif Pak Prabowo ini itu sangat bagus sekali. Bahkan ini ya sekolah bisa dibilang sekolah unggulan. Semua biayanya itu ditanggung negara. Ya, biaya hidup dan biaya sekolah. Bahkan di situ itu bisa mencetak kepribadian, kemudian mendidik untuk disiplin, mendidik nanti jadi bakal calon pemimpin. Pokoknya enak banget lah di sekolah rakyat ini. Nah, kalau mungkin ada orang atau keluarga yang mungkin menolak karena merasa masih mampu menyekolahkan anaknya, berarti ya keluarga tersebut ini sudah mampu. Ya, berarti kalau nanti bantuannya atau bansosnya nggak dapat lagi, ya jangan ngamuk ya, jangan protes. Karena sudah ingin dibantu anaknya untuk sekolah gratis, kok nggak mau. Padahal niatnya ini adalah, sekolah ini adalah tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan. Orang tuanya sudah nggak mampu. Nah, anak-anaknya ini harus menolong orang tuanya, mengangkat derajatnya dengan sekolah. Disekolahin gratis oleh negara. Ya ini seharusnya mau ya, kalau memang benar-benar tidak mampu. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi silakan gimana lah caranya orang tua ya bisa membujuk anaknya untuk bisa masuk ke sekolah rakyat kalau memang benar-benar tidak mampu. Ya, jadi itu. Bahkan bisa saja nanti orang tuanya itu dikasih modal usaha ya, seperti itu bagi anaknya yang sekolah rakyat. Ya, jadi sangat menarik lah ya program sekolah rakyat ini. Nah, kemudian untuk beberapa pertanyaan ya di benak Sobat YouTube semuanya, bagi yang sudah dapat bansos ya. Nah, ini kan yang tahap 2, yang peralihan pos ke KKS masih banyak yang belum cair karena menunggu burekol. Ya, semoga saja dalam waktu cepat ini bisa segera burekol ya.
Bahkan ini kedepannya itu secara digital nanti penyaluran bansos. Seperti apa nanti kita tunggu ya untuk aturan-aturan terbarunya. Nah, tapi ini sudah wacananya ini sudah menyebar ya informasinya bahwasanya ke depan itu bansos itu akan dibatasi maksimal 5 tahun. Nah, lebih dari 5 tahun akan dievaluasi ya semua KPM. Apakah memang masih layak diteruskan atau tidak? Kalau mungkin masih tidak mampu tapi masih usia produktif, masih bisa bekerja, ya mungkin dengan bantuan pemberdayaan ya dengan usaha atau modal usaha. Nah, tapi kalau orangnya sudah lansia KPM-nya dan disabilitas berat yang tidak bisa bekerja lagi, ya ini nanti akan diteruskan asal masih masuk kategori miskin. Nah, jadi itu. Jadi yang dimaksud maksimal batasan 5 tahun seperti itu. Dan yang masih dapat terus-terusan nanti ya hanya lansia dan disabilitas. Kalau yang muda-muda nanti semuanya kemungkinan akan dialihkan ke pemberdayaan. Ya, jadi siap-siap saja semuanya. Jadi harus mulai berangan-angan. Nah, ini kedepannya harus usaha apa untuk bisa lebih sejahtera, bisa lebih berdaya mandiri. Jadi itu ya, perlu dipersiapkan mulai sekarang ini ya. Bisa saja tahap 2 ini cair, tahap 3 belum tentu cair ya. Dan datanya itu semuanya berdasarkan DT-Sen. Ya, DT-Sen itu bagi yang masuk desil 1 sampai 4, nah itu PKH-nya masih lanjut. Kemudian yang berada di desil 1 sampai desil 5, nah itu BPNT-nya masih lanjut. Tapi kalau masuk desil 5, sebelumnya dapat PKH, ya PKH-nya akan berhenti. Kalau dapat BPNT, BPNT-nya masih lanjut, seperti itu. Tapi kalau sudah disurvei dan masuk desil 6 hingga 10, nah itu semua bantuannya itu akan di-stop. Bahkan PBI yang BPJS gratisnya itu bisa di-stop. Nah, saat ini kemarin sudah diinformasikan ada sekitar 8,6 juta keluarga atau orang ya mungkin. Ini yang PBI BPJS-nya yang gratis itu dinonaktifkan karena masuk desil 6 hingga 10. Tapi jangan khawatir ya, pemerintah memberikan kesempatan bagi yang memang masih layak dapat, itu bisa mengaktifkan kembali PBI BPJS-nya. Nah, dengan cara apa? Ya bisa langsung tanya ke kantor kelurahan atau desa masing-masing. Nanti melalui Dinsos biasanya untuk mengaktifkan BPJS PBI-nya. Ya. Jadi mungkin masih ada yang tidak mampu atau mungkin yang sudah dicek masuk desil 6 hingga 10. Nah, ini lewat aplikasi Cek Bansos, ini bisa request pembaruan data. Nah, tujuannya apa? Nanti kemungkinan itu akan disurvei kembali di DT-Sen. Nah, kalau memang masih layak dapat atau memang masih masuk kategori miskin, ya nanti bantuannya ya bisa saja kemungkinan bisa lanjut lagi. Tapi kalau setelah disurvei lagi, nanti tetap masuk desil 6 hingga 10, ya. Karena yang menentukan desil itu kan BPS. Jadi nanti walaupun yang mensurvei pendamping, ya bukan pendamping yang menilai desilnya. Jadi nanti dikembalikan lagi laporannya sesuai keadaan, sesuai jawaban dari orang tersebut, ya BPS yang menilai. Ya, jadi yang menentukan desil itu BPS. Ya, jadi bukan pendamping yang menilai ini layak atau tidak, lanjut atau tidak bantuannya, itu bukan pendamping. Ya, itu semuanya berdasarkan aturan yakni desilnya. Kalau BPS itu menilai desil 6 hingga 10, ya berarti sudah nggak dapat lagi secara sistemnya. Demikian ya, info dari saya semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.